Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Putri Tunjung Sari dengan NPM 24212111040 dari kelas A angkatan 2024 dan di sini saya akan menjelaskan tata cara bagaimana menghitung measures of central tendency dan measures of variability. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus mensortir dulu data aslinya, mengurutkan data aslinya. Caranya disalin, kemudian dipindahkan ke yang beda kolom seperti ini. Dan kemudian untuk sortnya itu ada di home, di atas, di kanan ya. Klik sort smallest to largest and klik yang continue with the current selection. Sort. Nah, ini sudah diurutkan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk menghitung skornya ini disalin dulu data aslinya, salin, masukkan ke kolom skor, paste, dan kemudian ini itu harus di remove duplicate dulu. Bagaimana caranya? Caranya yaitu klik data, ada pilihannya di atas, data. Nah, kemudian ada pilihan remove duplicates, dipencet, dan klik continue with the current selection. Oke, nah ini udah di remove duplicate dan kita harus mengurutkan juga yang skornya ya. Seperti tadi caranya. Nah, ini udah di remove duplicate dan juga sudah diurutkan. Kemudian cara menghitung frekuensi yaitu rumusnya sama dengan countif, kemudian blok data asli, koma skor ya. Pilih salah satu, aku pilih yang paling atas. Nah, kemudian ini karena kan skor data asli dan skor yang sudah disortir itu kan beda kolom. Kita harus menambahkan lambang dolar supaya hasilnya tidak ngaco. Ini di kolom data asli ya, dua-duanya. Nah, supaya kita tidak memasukkan rumus satu persatu, bisa ini shortcutnya pakai ini ya, lambang yang plus hitam kurus, bisa dipencet 2 kali ataupun ditarik ke bawah di blok. Nah, ini sudah ketemu frekuensinya. Ini yang nolnya kita hapus dulu ya, supaya tidak pusing. Kemudian ini ada X kali F. X kali F itu skor dikali frekuensi. Caranya sama dengan klik skor, kemudian untuk kali itu bintang di atas seperti ini, klik frekuensi, enter. Nah, sudah. Kemudian shortcutnya seperti tadi. Nah, ke bawah. Hapus dulu. Karena supaya tidak pusing ya. Nah, kemudian ini kalau kita mau menjumlahkan, bisa sama dengan kemudian sum, dan blok yang mau dijumlahkan. Ini saya mau menjumlahkan frekuensi, di blok frekuensinya, kemudian enter. Ke pinggir bisa untuk instruksi yang sama, ini yang plus hitam kurus, kita tarik. Nah, itu sudah dijumlahkan ya. Nah, kemudian ini kan X kurangi min ya. Minnya kan kita belum ketemu. Kita harus mencari dulu minnya berapa. Caranya itu kita jumlahkan dulu data aslinya. Ini boleh dari data yang asli atau data yang itu ya, data yang sudah diurutkan. Rumusnya sama dengan
sama dengan sum, kemudian blok. Enter. Nah, ini kan jumlahnya ya, sama seperti yang sudah dikali. Kemudian sama dengan data asli yang sudah dijumlahkan, ini dibagi frekuensi, jumlah frekuensi. Sampai enter. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian untuk memastikan kita bisa juga pakai rumus Excel-nya dengan sama dengan, kemudian average, blok data aslinya, kemudian enter. Nah, hasilnya samakan. Nah, kemudian kita bisa mulai menghitung X kurangi min. X kurangi min itu sama dengan klik skor kurangi min. Nah, ini karena minnya beda kolom, kita kasih dolar di minnya ya. Sudah. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kalau banyak angkanya seperti ini, kita bisa decrease ya. Ini klik ini, decrease desimal. Mohon maaf. Ke blok. Decrease itu 2 angka setelah koma ya. Nah, kemudian ini X kurangi min kuadrat, caranya sama dengan klik X. Ini kan pangkat 2 ya, jadi bisa X kurangi min kali X kurangi min, atau bisa juga X kurangi min pangkat 2. Saya di sini pakai cara X kali min kali X kali min. Sudah. Nah, kemudian ini F dalam kurung X kurangi min kuadrat. Caranya sama dengan frekuensi kali X kurangi min kuadrat kan ini ya. Enter. Nah, jadi kalau pakai yang plus hitam kurus itu kita nggak perlu masukin rumus terus menerus. Nah, ini sudah beres yang skor frekuensi, kemudian min, kuadrat, dan lain-lain. Kemudian kita hitung mediannya sekarang. Nah, ini kan jumlah datanya ada 31 ya. Jadi nilai tengahnya itu di urutan ke-16. Kita hitung yang sudah diurutkan. Lihatnya di bawah ya yang tulisan count, karena kita nggak mulai dari 1. Nah, ini kan urutan ke-16 di angka 134. 134. Kemudian untuk rumus Excel-nya sama dengan median mohon maaf, harusnya data yang sudah diurutkan. Kemudian enter dan sama. Kemudian ini mode itu yang skor yang paling banyak muncul. Untuk manualnya kita lihat saja frekuensinya yang paling banyak ada di angka 132 ya. Berarti modenya 132. Untuk rumus Excel-nya sama dengan mode. Ini karena data singular, kita bisa pakai yang singular atau mau pakai yang multi juga bisa. Coba kita yang multi ya.
kemudian enter, sama. Nah, kemudian untuk range itu eh, skor yang paling tinggi nilainya dan juga yang paling rendah. Untuk manualnya kita lihat saja, kan ini sudah diurutkan. Skor yang paling tinggi itu 167 dikurangi 112. Enter. Nah, range-nya itu 55 dan kemudian untuk Excel-nya sama dengan max blok data asli tutup kurung kurangi min dan blok data asli lagi. Itu kalau datanya banyak mempermudah ya, karena kita mungkin tidak mengurutkan terlebih dahulu. Kemudian enter dan nilainya sama. Nah, di sini untuk menghitung kuartil, untuk yang manual, kita harus mencari dulu urutan kuartilnya di urutan keberapa. Caranya yaitu untuk kuartil 1, 1/4 dikali dalam kurung N itu frekuensi, jumlah frekuensi, N dikurangi 1, tutup kurung, enter. Nah, ada di urutan 7,5. 7,5. Mungkin saya langsung saja masukin angkanya ya. Oh, tambah, mohon maaf. Harusnya tambah ya, mohon maaf. Nah, kuartil 1 itu di urutan ke-8. Kita lihat di data yang sudah diurutkan, urutan ke-8. Nah, urutan ke-8 itu di sini ya, 128. Jadi kuartil satunya itu 128, kemudian untuk Excel-nya sama dengan kuartil EXC ya, supaya tidak terlalu jauh hasilnya. Kuartil EXC, array itu data, koma, kalau kuartil 1, koma 1, kalau kuartil 2, koma 2. Kalau kuartil 3 juga koma 3 ya, disesuaikan. Nah, sama hasilnya. Untuk kuartil 2, rumusnya sama dengan 1/2 dikali dalam kurung N itu frekuensi ya, kita coba langsung dari sini, ditambah 1, tutup kurung, enter. Nah, ini kuartil 2-nya di urutan ke-16. Kita lihat. Urutan ke-16 itu di 134. Kita hitung menggunakan rumus Excel sama dengan seperti tadi ya caranya. Kuartil EXC, kemudian blok data, koma 2 ya sekarang. Nah, hasilnya sama. Kemudian untuk kuartil 3 manualnya yaitu sama dengan 3/4 dikali dalam kurung N ditambah 1, tutup kurung, enter. Nah, di urutan ke-24. Urutan ke-24 itu di angka 143. Untuk kuartil 3-nya, yang Excel sama dengan kuartil EXC blok data, koma 3. Nah, sama ya. Kemudian untuk interkuartil,
Interkuartil itu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Ini tidak ada rumus Excel, jadi manual saja. Kurangi kuartil 1. 15. Kemudian Excelnya sama. Karena tidak ada rumus. 15. Untuk varians, yang manualnya itu jumlah dari F dikali X kurangi min kuadrat. Ini ya, jumlah ini dibagi dalam kurung N dikurangi 1. Tutup kurung, enter. Nah, 182,18 variansnya ya. Kemudian untuk yang Excel-nya sama dengan, mohon maaf, sama dengan var yang biasa ya, yang tulisannya var doang. Kemudian block score, dan enter. Sebentar ya, mohon maaf ada perbedaan. Oh, mohon maaf, jadi bloknya itu nilai yang sudah diurutkan ya, bukan yang sudah di remove duplicate. Jadi nilai asli yang sudah diurutkan. Jadi nilainya sudah sama ini, variance. Yang terakhir, standar deviasi. Untuk rumus manualnya sama dengan SQRT. Nah ini dalam kurung ini variansnya ya. Enter. Ini standar deviasinya. Kemudian untuk Excel-nya sama dengan STDF yang ini ya. Kemudian blok ini, data yang sudah diurutkan. Enter. Nah, kemudian kalau sudah beres menghitung min, median, dan lain-lain, dan kalau perlu kita masukkan chart, bisa di blok datanya, yaitu skor dan frekuensi ya, di blok. Kemudian insert, dan di sini ada recommended charts, diklik, dan nanti muncul, boleh dipilih sesuai kebutuhan. Kalau saya direkomendasikan oleh dosen pakai yang ini. Nah, sudah langsung muncul, dipindahkan, dan sudah beres semuanya. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.